Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat soal ujian atau soal kuis atau soal latihan menggunakan Numbas. Misalnya kita ingin membuat soal yang seperti ini kira-kira. Di sini ada pernyataan soal, kemudian ada 2 butir pertanyaan. Kemudian kita punya kotak di sini. Kotak ini digunakan oleh mahasiswa untuk menuliskan jawabannya. Kemudian mereka bisa klik di sini untuk mengirim jawaban. Dan akhirnya nanti mereka akan dapat feedback dari jawabannya. Kalau jawabannya benar, dia dapat poin. Kalau jawabannya salah, dia tidak dapat poin. Kita buat soal tersebut dengan menggunakan Numbas. Yang pertama kita lakukan, masuk dulu ke web ini, numbas.mathcenter.ac.uk. Kemudian lakukan registrasi atau sign up. Bisa pakai sign up yang di sini atau create account, sama saja. Nanti ketika pendaftaran akan ada formulir yang diisi seperti biasa, ada nama, alamat email, dan lain-lain. Kemudian nanti Numbas ini akan mengirimkan link untuk verifikasi ke email kita. Jadi kita buka dulu email kita, kemudian ada link verifikasi, kita klik dan balik lagi ke web Numbas ini. Nah, setelah itu barulah kita bisa login. Setelah login kira-kira halamannya akan seperti ini. Tentu saja kalau baru pertama masuk ini nggak ada ya. Ini juga bagian ini juga masih kosong mestinya. Nah, ada 2 hal utama di sini, ada 2 bagian utama, ada question atau pertanyaan-pertanyaan atau soal, dan exam atau ujian. Jadi konsep dasarnya adalah kita bikin dulu soal-soal melalui menu ini, question ini. Kemudian ketika kita perlu untuk melakukan ujian misalnya, kita tinggal membuat sebuah bundel soal yang kita sebut sebagai exam. Klik yang ini, exam, kemudian kita pilih soal-soal yang mau dikeluarkan atau yang mau diujikan, barulah kita punya satu paket soal atau satu paket ujian. Oke, video ini akan fokus ke sini saja, ke bagian soal. Create question. Setelahnya diklik, nanti kita akan masuk ke editor soal. Sebelum ke editor soal, kita pahami dulu bagian-bagian soal atau istilah-istilah yang digunakan untuk mendefinisikan soal. Pertama, kita punya statement, kalimat soalnya. Statement ini bisa berisi teks seperti ini atau gambar. Ya, teks dan gambar ya, dua-duanya bisa dimasukkan. Kemudian bagian ini adalah parts atau pertanyaan atau butir-butir pertanyaan. Dan di sini kita punya banyak variabel, masa, gaya, ada 2 waktu di sini. Ini namanya variabel. Statement, parts, dan variabel itu adalah 3 bagian utama dari soal. Nah, ini dia editor Numbasnya, kira-kira seperti ini. Statement, parts, dan variabel. Nah, di bagian statement kita tuliskan pernyataan soal tadi. Nah, perhatikan di sini kita menuliskan variabel dalam bentuk seperti ini nih. Ada kurung kurawal, masa, dan kurung kurawal gaya. Saya salin di bawah sini. Ya, jadi cara kita menuliskan variabel adalah seperti ini, diapit dengan tanda kurung kurawal. Setelah itu tinggal kita masuk ke bagian parts. Nah, di bagian parts ini, pertama kita akan diminta untuk memilih jenis pertanyaan yang akan kita buat. Apakah berupa ini macam-macam, ada information, ada yang lain-lain. Yang mungkin yang familiar buat kita ada number entry. Ya, jadi kita akan meminta mahasiswa memasukkan jawaban berupa angka. Atau ini mathematical expression, kita meminta mahasiswa memasukkan jawaban berupa persamaan. Atau ini ya, pilihan ganda, memilih satu dari sekian pilihan jawaban. Atau yang ini, memilih beberapa jawaban benar dari sekumpulan jawaban. Kalau kita klik bagian ini, more parts, kita akan dapatkan akan lihat nanti beberapa jenis soal yang lain, ada yes no question, benar salah, mencocokkan, dan lain-lain. Oke, setelah kita pilih salah satu, misalnya kita pilih number entry, maka nanti kita akan diminta untuk mengisi prompt-nya. Ini di bagian prompt ini adalah isinya adalah pertanyaan kita, butir pertanyaannya. Misalnya kita tuliskan, tentukan percepatan benda dalam satuan meter per detik kuadrat. Oke, ini detik kuadrat, pangkat 2 ini ditulis dengan cara latex ya, pakai dikurung dengan tanda dolar, kemudian pangkat 2. Oke.
Ini bagian parts, ya, butir pertanyaannya. Nah, selanjutnya tinggal kita atur variabel. Ini dia, misalnya untuk yang tadi parts A, soal yang A atau butir pertanyaan A, variabelnya kan 3, masa, gaya, dan percepatan. Diatur di sini. Pertama, kita set dulu masa. Ini dia, masa. Nah, perhatikan, kita mengacak variabel masa ini random number dari range tertentu, ya. Ini sebagai contoh saja kita atur secara acak dari 1 sampai 10 dengan step size-nya 1. Mau diatur step size-nya berapapun bisa. Oke, yang perlu diperhatikan mungkin pas ngeset ini, pertama kali kita masuk ke bagian variabel, nanti bagian ini semua masih kosong. Jadi kita harus add variabel. Add variabel baru kita ketik masa. Ya. Kemudian kita atur apakah dia random atau seperti apa. Kemudian ini ada macam-macam pilihan. Ya. Mungkin yang akan kita tunjukkan di contoh ini hanya dua macam nanti. Ya, jadi sekali lagi ketika kita masuk pertama kali ke bagian variabel, kita add dulu variabel, kemudian kita tuliskan masa dan kita atur nilai variabel itu. Kemudian klik satu lagi, kita tambahkan gaya. Di sini tulis gaya dan ini dibuat random lagi. Nah, selanjutnya yang bagian percepatan ini agak berbeda sedikit. Ya, tadi add variable, kita tulis percepatan. Ini saya tulis sebagai JMA code. JMA code itu maksudnya formula, ya, formula. Jadi percepatan itu kan nilainya gaya dibagi masa. Jadi ini saya pilih JMA code dan value-nya kita tulis gaya dibagi masa. Itu bagian utamanya. Kalau mau ditambah dengan deskripsi di sini juga boleh. Oke. Statement sudah, part sudah, variabel sudah. Sekarang tinggal bagaimana cara mengatur penilaian. Nah, kita balik lagi ke bagian parts. Tadi butir soal itu ada di prompt. Kalau pengaturan penilaian itu ada di marking settings. Ya, misalnya ini marking settings untuk bagian A, ya, part A. Yang perlu diisikan ada 3 hal utama. Pertama, nilainya berapa. Untuk butir pertanyaan ini nilainya atau skornya berapa. Apakah 1 atau 2 atau 10 atau berapa. Kemudian nilai yang diterima, nilai jawaban yang diterima. Untuk contoh soal ini kita tuliskan di sini tepat sama dengan percepatan. Jadi nanti sistem akan menghitung percepatan benda berapa, kemudian kalau jawaban mahasiswa itu tepat sama dengan percepatan yang dihitung oleh sistem, maka dia dapat nilai 1 poin. Kalau kita mau ngasih toleransi boleh, misalnya di sini minimum accepted value-nya kita tulis 0,9 kali percepatan, maksimumnya kita tulis 1,1 kali percepatan. Jadi ada toleransi 10% misalnya, itu boleh. Atau lebih kecil lagi terserah. Oke, bisa di set. Oke, setelah ini selesai, kita tinggal lihat soal yang kita tulis ini apakah benar atau tidak, atau apakah bisa digunakan atau enggak. Caranya kita tes di sini, ada tombol tes run, tinggal dites. Setelah ini diklik, nanti akan muncul kira-kira seperti ini. Ini contoh soal yang dihasilkan, ya. Ini angka 4 kg ini adalah variabel random, ya. Jadi kalau misalnya di halaman browser, misalkan di Chrome atau di Firefox, di atas sana ada tombol refresh, begitu ini di refresh, maka angka 4-nya ini berubah. Angka 300-nya ini juga berubah. Variabel 4-nya berubah, 300-nya berubah. Terus variabel yang ini juga berubah nih. Ini dan itu juga dia berubah sesuai dengan pengaturan kita di bagian variabel tadi. Nah, di bagian tes ini jangan lupa untuk mengetes apakah jawaban kita tuh tepat atau enggak. Ya, maksud saya kalau kita isikan jawaban yang benar misalnya, kita isi di sini dan kita submit, mestinya dapat poin seperti ini. Ya, kalau jawabannya benar, dia akan dapat poin. Nah, coba juga dicek misalnya kita masukkan jawaban yang salah. Misalnya ini yang di bawah sini, kita masukkan jawaban yang salah dan harus di sini nilainya harus sama dengan 0. Jangan sampai mahasiswa memasukkan nilai yang salah ternyata dapat nilai juga.